Shalom adik-adik sekami yang ada di Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Do Re Mi. Doa dan renungan misioner pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Adik-adik yang terkasih, bacaan yang akan kita baca dan renungkan diambil dari Injil Matius. Tapi sebelum kita baca, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Dengan daya Roh Kudus-Mu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, sekarang mari kita baca bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 11. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekami yang terkasih, bacaan yang baru saja kita baca mengajarkan kita beberapa hal yang penting. Pertama, kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya iman. Perwira Romawi dalam kisah ini memiliki iman yang luar biasa kepada Yesus. Ia yakin bahwa Yesus dapat menyembuhkan hambanya, bahkan tanpa harus datang ke rumahnya. Ia membuktikan imannya dengan tindakan, dan Yesus pun terkesan dengan imannya yang tulus. Sebagai pengikut Yesus, kita juga harus memiliki iman yang tulus kepadanya, mempercayakan hidup dan segala sesuatu kepadanya. Kedua, kisah ini mengajarkan kita tentang kasih Yesus yang tak terbatas. Yesus tidak memandang latar belakang atau bangsa perwira Romawi, tetapi ia menyentuh kehidupannya dan menyembuhkan hambanya. Hal ini mengingatkan kita bahwa kasih Yesus tidak terbatas hanya untuk satu kelompok atau bangsa tertentu, tetapi untuk seluruh umat manusia. Ketiga, kisah ini mengajarkan kita tentang kuasa Yesus yang luar biasa.
Yesus memiliki kuasa atas segala sesuatu, termasuk penyakit dan kesembuhan. Kita sebagai pengikut Yesus harus mempercayakan hidup dan segala sesuatu kepadanya, dan yakin bahwa Ia memiliki kuasa untuk memperbaiki dan menyembuhkan segala sesuatu dalam hidup kita. Terakhir, kisah ini mengajarkan kita tentang kerajaan surga yang terbuka bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Yesus mengajarkan bahwa orang-orang dari berbagai latar belakang bangsa dapat memasuki kerajaan surga selama mereka memiliki iman dan kepercayaan yang tulus kepadanya. Dalam keseluruhan kisah ini, adik-adik, kita diajak untuk memperlihatkan iman dan kepercayaan yang tulus kepada Yesus, serta memperlihatkan kasih dan kuasa-Nya kepada orang-orang di sekitar kita. Maka itu, mari kita percayakan hidup dan segala sesuatu kepadanya, dan yakin bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk memperbaiki dan menyembuhkan segala sesuatu dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin. Untuk mengakhiri Doremi kita hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, demikian Doremi kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada Doremi yang berikutnya. Pohon jati, pohon giawas, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.